Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pada malam ini ya, kita memasuki pembahasan bab yang ke berapa ini? 249. 248 atau 548 maksudnya. 200 ya. 542 hadisnya maksudnya. Taib. Bab yang ke-248, babu idza ahabba ar-rajul akhahu falyu'limhu. Yakni bab tentang apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahukannya. Bab tentang apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahukannya. Adapun dalil dari bab yang ke-248 yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini adalah hadis yang ke-542, 543, dan 544. Hadis yang ke-542 derajatnya sahih, bukan hanya dicatat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tapi juga dicatat dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Adabnya, bab mengenai seseorang yang memberitahukan kepada saudaranya tentang kecintaan dia kepadanya. Tapi jangan lupa, cinta karena Allah. Ya, cinta karena Allah. Ya, bukan cinta karena hawa nafsu. Ya, sekarang ini kan kita sudah mulai tersamar ya. Laki-laki menyatakan cinta kepada wanita. Zaman sekarang
yakni lawan jenis tidak boleh. Dengan yang sejenis juga sekarang bermasalah karena sekarang lagi zaman di mana maraknya munculnya generasi Nabi zaman umat Nabi Lut yang mencintai sesama jenis, ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terlaknat ini. Makanya cinta kita karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena syahwat. Kemudian hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Juhudnya, ya, dan dicatat secara lengkap di dalam kitab Silsilah Ahadits Sahihah, hadis yang ke-417 dan 797. Adapun riwayatnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, kata Imam Bukhari, hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Thawr qala hadatsani Habib bin Ubaid an al-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adraqahu, dan sungguh dia telah mendapatinya. Qala, kata al-Miqdam bin Ma'di Karib, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, idza ahabba ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya, falyu'limhu, maka beritahukanlah kepada saudaranya, annahu ahabbahu, bahwa dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keterangan yang ke-542. Apa faedah dari hadis ini atau fiqhul hadis dari hadis ini? Qala al-Khattabi, kata al-Khattabi, maknahu al-hassu ala tawaddudi wa ta'alluf. Anjuran untuk mencintai. Ya, anjuran untuk ta'alluf. Ya, anjuran untuk mencintai, anjuran untuk menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dianjurkan untuk saling mencintai sesama kita, sesama kaum muslimin. Selanjutnya, kemudian faedah berikutnya setelah al-hathu ala tawaddud wa ta'alluq, yaitu anjuran untuk tawaddud, yaitu mencintai, dan juga ta'alluq, yaitu anjuran untuk saling, ya, berupaya untuk mudah dalam bergaul, begitu. Maka berikutnya yang kedua, al-hikmatu fil ikhbar. Apa hikmahnya kita memberitahukan kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, yakni istimalatu qalbihi wa jatilabu mawaddatihi. Apa itu? Adanya kecenderungan pada hatinya. Kemudian tumbuhnya kecintaan. Jadi hatinya tertarik, ya. Hatinya cenderung kepada saudaranya. Oh, ternyata saudaraku mencintaiku karena Allah. Dan ini bukan basa-basi, jamaah. Bukan basa-basi. Ya. Bukan diada-adakan, bukan. Karena memang kita mencintai saudara kita karena Allah. Kita jangan menganggap remeh bahwa pertemuan kita di setiap malam Sabtu, ya. Di setiap malam Sabtu ini jangan menganggap ini tidak tumbuh kecintaan di antara kita. Kalau suatu saat ditakdirkan mungkin saya tidak bisa lagi mengisi di majelis ini, atau mungkin jamaah sekalian tidak bisa menghadiri majelis ini, suatu saat akan timbul kerinduan. Ada beberapa teman-teman saya yang dia mengirimkan WA kepada saya setelah sekian lamanya tak berjumpa. Dia bilang, Ustadz, kami merindukan seperti dulu
bisa bermajelis. Dulu ketika bermajelis tidak terasa bahwa ini besar faedahnya. Tapi setelah bermajelis, Masya Allah, kami merasakan bahwa ya faedahnya besar, terasa. Ini contoh ya. Dan perkara yang demikian adalah perkara yang dimaklumi. Apalagi pertemuan kita di atas kebaikan insyaAllah ta'ala. Oleh karena itu, saya berharap hadirlah di majelis dengan cara yang baik. Dengarkan ilmu dengan penerimaan yang baik. Supaya ilmu yang kita pelajari membuahkan amal saleh. Menjadikan kita semakin baik. Ya, hati kita semakin baik. Kemudian juga akhlak kita semakin baik insyaAllah ta'ala. Kemudian fayasulu al-i'tilaf wa yazulu al-ikhtilaf. Maka terjadilah al-i'tilaf. Yakni timbulnya saling bersatu dan tidak terjadi ikhtilaf, perselisihan. Bainal mu'minin, di antara orang yang beriman. Banyak terjadi perselisihan di antara orang yang beriman. Apa di antara sebabnya? Karena yakni meremehkan hal yang seperti ini. Selanjutnya, ya akhwanal akhwat, a'azanillahu. Kemudian jemaah sekalian, keterangan yang ke-543. 543 ini hadisnya dinyatakan sahihun li ghairi. Sahih karena yang lainnya. Wa hadzal isnad hasan. Sanad ini hasan. Karena ada Rabah bin Abi Ma'ruf. Ya. Dia adalah sadukun lahu awham. Dia seorang perawi yang saduk, ya, sangat benar, lahu awham, tapi mempunyai kesalahan-kesalahan. Al-Imam Ibnu Adi biasanya kalau ada seorang perawi ya saduk lahu awham, biasanya di kitab beliau diterangkan inilah kewahamannya. Disebutkan ini dia hadis-hadis yang waham. Kemudian di sini juga ada perawi namanya Abu Ubaidillah. Namanya Salim Al-Makki, saduk, perawi yang saduk. Wa yashhadu lahu hadis Anas, diperkuat oleh hadis Anas, yakni sahabatnya berbeda karena dalam hadis ini tidak disebutkan nama Anas. Dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahihun li ghairihi karena ada dari jalan yang lain. Adapun lengkap redaksinya, hadatsana Yahya bin Bishr qala hadatsana Qabisatu qala hadatsana Sufyan an Rabah ala Abi Ubaidillah an Mujahid. Sepertinya mungkin ini ada kesalahan redaksi mungkin. Yang betul an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid qala. Kata Mujahid bin Jabar, beliau mengatakan, laqiyani rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi menemui aku, kata Mujahid bin Jabar. Fa akhadha bi mankibi, lalu dia yakni memegang pundakku min warai, dari belakangku. Dia memegang pundakku dari belakangku. Qala, dia mengatakan, amma inni uhibbuka. Adapun sesungguhnya aku mencintaimu. Qala, maka dia menjawab, ahabakallahu alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang engkau mencintai aku karenanya. Maksudnya apa? Kecintaanmu kepadaku akan ibarat cintanya oleh Allah kepadamu, tergantung karena apa engkau mencintai aku. Kalau mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau mencintai saudaranya bukan karena Allah tapi karena yang lainnya, maka balasannya sesuai dengan kadar dia. Qala, dia berkata, laula anna Rasulullah qala,
Seandainya bukan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza ahabba ar-rajulu rajula, apabila seseorang mencintai ya saudaranya orang lain, fal yukhbirhu, hendaklah dia menghabarkan kepada saudaranya annahu ahabbahu, bahwa dia mencintai saudaranya. Ma akhbartuhu, tidak aku menghabarkan kepadamu, ya. Kalau dia mengatakan ma akhbartuhu, apa yang telah aku kabarkan kepadamu. Kemudian kalau dia berkata, summa, kemudian akhoda, mulailah dia ya'ridu alayya, ya, al khutbah. Maka dia menyampaikan khutbah kepada aku. Qala amma inna indana jariyah. Adapun sesungguhnya kami mempunyai jariyah, yaitu seorang hamba saya wanita. Amma innaha awra, dan sesungguhnya dia adalah awra, yakni wanita yang telah hilang ya salah satu dari pandangan dua matanya, atau buta sebelah, dan seterusnya. Maka dari hadis ini pelajaran yang diambil adalah min fawaidi ifadatir rajul an hubbihi as-sadiq li akhi al-muslim. Bahwa di antara faedah-faedah yang seseorang yakni memberikan faedah dari kecintaannya yang ya an ubi as-sadiqa, yaitu an hubbi as-sadiq li akhi al-muslim, dari kecintaannya yang benar kepada saudara sama muslim, adalah di antara faedahnya istijlabu ziyadatil mahabbah, yaitu menarik bertambahnya kecintaan, motivasi untuk bertambahnya kecintaan. Begitu pula juga ta'alluf, yakni menarik bertambahnya baik dalam pergaulan bainal janibain, ya, di antara dua orang tersebut. Kemudian waqatun nija, dan juga dapat dihilangkannya perselisihan. Kemudian wa su'idzan, dan dihilangkannya buruk sangka. Alladhi huwa akbaru, ya, akbarun amilun lil adawati wal bagdo, atau akbaru amilin lil adawati wal bagdo, karena sesungguhnya yang namanya an-niza, saling berbantah-bantahan, yang namanya su'udzon, berburuk sangka, itu adalah akbaru amil, yaitu penyebab yang terbesar yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kenapa timbulnya permusuhan? Karena an-nija, karena berbantah-bantahan, karena perdebatan, karena su'udzon, berburuk sangka. Oleh karena itu, maka hendaklah dia mengobatinya dengan cara menyampaikan seperti yang diterangkan di dalam hadis yang ke-543 ini. Berikutnya, hadis yang ke-544. Hadis ini isnaduhu sahih, sanadnya sahih, mauqufun namun mauquf. Kenapa dikatakan mauquf? Karena hanya sampai kepada sahabat Nabi yang mulia. Hadis yang sampai kepada Nabi namanya marfu. Hadis yang sampai kepada sahabat Nabi namanya mauquf. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu, atau yang sebawahnya namanya maqtu. Maka hadis yang disandarkan kepada Nabi yang marfu ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Begitu pula hadis mauquf dan hadis maqtu. Adapun riwayat ini waruwiya marfu'an bahwa munkar, diriwayatkan secara marfu ternyata munkar. Maksudnya yang diriwayatkan secara marfu ini ternyata munkar. Makanya dikatakan yang sahih hadis ini mauquf, yaitu sampai kepada Anas bin Malik, tidak sampai kepada Nabi SAW. Artinya ini bukan sabda Nabi, tetapi ini adalah perkataan sahabat Nabi. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan sahabat Nabi. Bagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, walaupun di sini sampai kepada Nabi SAW,
ma tahabar rajulani illa kana afdaluhuma asyaddahum hubban li sahibi. Apa katanya? Tidaklah dua orang yang saling mencintai, melainkan yang paling abdul dari keduanya adalah yang sangat mencintai saudaranya. Maka riwayat ini fihi fadlul mahabbah al-khalisati lillah, yakni menerangkan tentang keutamaan cinta yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang ikhlas adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesuatu harus karena Allah. Dan kita pun juga membenci sesuatu harus karena Allah. Itulah sebabnya ada hadis-hadis Nabi yang mulia yang sangat bagus sekali untuk dijadikan pelajaran oleh kita semua. Di antaranya ya saya akan menerangkan sebagian riwayat ya. Saya akan bacakan sebagian riwayat yang mudah-mudahan bisa diambil faedah. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, yang mana menceritakan dari Musnad Ali diterangkan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam At-Tabari dalam Musnad Ali, Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Ahbib habibaka aunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai, yakni sekedarnya saja. Asa ayyakuna bagidaka yauman ma. Karena orang yang kamu cintai bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kamu benci. Wa abagid bagidaka aunan ma. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi orang yang kamu benci suatu saat menjadi orang yang kamu cintai pada suatu hari. Maka dari keterangan ini atau dari penjelasan ini kita ya mendapatkan pelajaran yang berharga. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya bahwa inilah pentingnya orang yang mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faedah yang kedua, ar-rajulu alladhi yuhibbu akhahu al-muslima fillahi ta'ala. Orang yang mencintai saudaranya yang sama-sama muslim karena Allah taala, wa a'dhamu qadran, maka dia lebih lebih agung kadarnya, lebih agung statusnya. Wa arfa'u manjilatan, akan lebih tinggi kedudukannya indallahi ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika orang itu memperlihatkan kecintaannya karena Allah, maka dia akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita di hadis yang ke 544 dari apa yang tadi sudah saya terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Mungkin sebelum saya lanjutkan di bab 249, babun idza ahaba rajulan fala yumarihi wala ya yas'alu anhu. Ya, ini ada itu bab berikutnya. Sebelum saya teruskan di bab berikutnya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, fadal, barangkali ada pertanyaan.
Baik jemaah, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ya. Kita masuk kepada bab berikutnya, bab yang ke-249. Ya. Bab yang bab yang ke-249 ini, babu idza ahabba rajulan, bab apabila mencintai seseorang, fala yumarihi, maka janganlah ya, yakni bertengkar dengannya, janganlah mendebat dia sehingga menimbulkan mira, perselisihan, menimbulkan mira, menimbulkan perselisihan. Jangan. Mira itu adalah perdebatan yang menimbulkan permusuhan, itu namanya mira. Kemudian wala ya yas'alu anhu, dan tidak boleh menyoal dia. Ya, ini tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan keburukan bagi saudara kita tersebut. Itu bab yang kita bahas ya. Di sini didatangkan hadis ke-545 dan hadis 546. Hadis yang ke-545 dikatakan ya, sanadnya sahih. Kemudian diterangkan di sini bahwa dari Mu'ad bin Jabal, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih, dia berkata telah menceritakan kepadaku Muawiyah. Kata Muawiyah, anna Aba Hurairah, anna Aba Zahiriyata, anna Aba Zahiriyati haddatsahu an Jubair bin Nufair, bahwasanya Abu Zahiriyah menceritakannya dari Jubair bin Nufair, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, annahu qala, bahwa dia berkata, apa kata Mu'ad bin Jabal? Idza ahbabta akhan, apabila kamu mencintai seseorang, fala tumarihi, maka janganlah kamu yakni mendebat dia. Fala tumarihi. Apa itu fala tumarihi? Fala tujadilhu, kamu jangan mendebat dia. Wala tunazi'hu, kamu jangan membantah dia. Barakallahu, saya kira ma'ruf ya, dikenal oleh kita bahwa tidak ada orang yang senang berdebat, berbantah-bantahan sampai menimbulkan apa? Perselisihan. Bahkan apa namanya? Para ulama kita menerangkan, apa katanya? Utrukil mira, tinggalkan oleh kamu al-mira, berbantah-bantahan. Wa in kunta muhiqqan, sekalipun kamu tuh benar. Ya. Jadi kita ini disuruh untuk apa? Meninggalkan berbantah-bantahan sekalipun kita ini benar. Suami istri berbantah-bantahan, seperti itu. Maka seyogianya kita berupaya untuk tidak berbantah-bantahan dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan berbantah-bantahan. Ya, fala tumari, yakni fala tujadilhu, janganlah kamu debat dia, wala tunazi'hu, janganlah kamu bantah dia. Ya, utruk ilmira. Kata para ulama, tinggalkan perdebatan. Wa in kunta muhikkan, sekalipun kamu itu apa? Muhikkan. Sekalipun kamu itu benar. Tinggalkan perdebatan sekalipun kamu itu benar. Kenapa demikian? Karena perdebatan yang seperti ini
yakni sesuatu yang tidak enak. Apabila engkau melakukannya, maka ini merupakan sesuatu yang buruk. Ya. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang meninggalkan yang tadi. Watrukil mira wa in kunta muhiqqan. Kita harus meninggalkan berbantah-bantahan sekalipun kita berada pada posisi yang benar. Kemudian wala tusyaru, ya wala tusyarruh. Wala tusyarruh. Apa maknanya? yakni lataf al ma'ahu syarron. Kamu jangan berbuat keburukan bersama dengan orang yang kamu cintai. Wala tusyarruhu ay lataf al ma'ahu syarron. Kamu jangan kerjakan keburukan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tuhwijuhu ila fi'li mithlihi ma'ak. Yang mana kalau seseorang itu melakukan seperti ini, maka ketahuilah bahwa perbuatan yang seperti ini yang dia lakukan tadi, kalau umpamanya dia tetap melakukannya, ya, kalau dia tetap mengerjakannya, ketahuilah itu hanya akan menimbulkan ya sesuatu yang malah menimbulkan masalah. Makanya kita berupaya untuk apa? Untuk tidak menimbulkan masalah. Dikatakan bahwa la tusyarruhu ay la tab'al ma'hu syarrun. Kamu jangan melakukan keburukan bersama dengan dia. Tuhwijuhu ila fi'li mithlihi ma'ak. Yang mana kamu ya mendebat dia, membantah dia ya untuk mengerjakan yang semisalnya bersama dengan kamu. Artinya, kalau kamu berbuat keburukan kepada teman kamu, kepada orang yang kamu cintai, nanti teman kamu itu akan melakukan hal yang sama kepada kamu. Sebagaimana engkau juga suka mendebat dia, maka dia pun akan mendebatmu. Sebagaimana engkau suka membantah dia, maka dia pun akan membantahmu. Sebagaimana ya, yakni engkau melakukan keburukan bersama dengan dia, maka dia pun akan melakukan keburukan bersama dengan kamu. Maka dari riwayat ini atau dari hadis ini dilanjutkan wala tas'al anhum, dan janganlah engkau mempertanyakan tentang dia, mempersoalkan. Fa'asa an tuwafiya lahu aduan. Mudah-mudahan engkau bisa menutupi baginya permusuhan. Fayukhbiraka, lalu dia mengabarkan kepada kamu bima laysa fihi, dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka fayufarriqu bainaka wa bainahu, akan terjadi perpecahan antara kamu dengan dia. Akan timbul pecah belah antara kamu dengan dia. Hadis ini sanadnya mauquf, ya, sanadnya sahih meskipun mauquf sebagaimana diterangkan di dalam keterangan ini. Dan dari keterangan inilah maka di antara faedahnya adalah fihi bayanu adabil ukhuwah al-islamiyah wal mahabbah al-imaniyah. Maka di dalam hadis tersebut menerangkan adab persaudaraan Islami dan kecintaan keimanan. An ya'isal muslimu, supaya seorang muslim hidup ma'akhihi, bersama dengan temannya, fi jawin, yaitu dalam suasana, dalam iklim mali'in bil mahabbah, bil hubbi, yang penuh dengan kecintaan, wal ikhai, penuh dengan persaudaraan, ba'idan anil umur, dan jauh dari berbagai macam urusan-urusan allati qad tahtimu jajajata al-hubbi wal wafa, yang mana
urusan tersebut yakni dapat menampar adanya kecintaan dan juga saling memenuhi tadi. Makanya kita berusaha untuk apa? Untuk tidak melakukan seperti itu. Kita berusaha untuk tidak menjadi orang ya yang melakukan seperti tadi. Karena apabila kita melakukannya, maka itulah yang akan terjadi. Kita berusaha ya supaya kita jauh dari urusan-urusan yang dapat ya menghancurkan yakni jernihnya kecintaan dan juga sikap saling memenuhi janji, melakukan kebaikan, saling percaya dan seterusnya. Ala kulli hal, dari sini kita mengetahui bahwa inilah pentingnya menjaga ya persaudaraan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Jalla Dzikruhu menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa di atas kebaikan insyaallah ta'ala. Adapun hadis yang ke-546 dikatakan hadisnya dhaif karena ada Abdurrahman bin Zaid bin An'um al-Afriqi dhaif. Perlu diketahui oleh jemaah sekalian, di dalam ilmu hadis itu kalau ada seorang perawi berinisial ujungnya al-Afriqi atau al-Ifriqi alias orang Afrika, maka perawinya dhaif. Dan para ulama sudah masyhur bahwa perawi-perawi dari Afrika itu dhaif. Al-Afriqi itu dhaif. Itu yang saya ketahui dari pelajaran ulumul hadis yang diterangkan oleh para ulama kita. Maka riwayat ini dinyatakan lemah karena ada Abdurrahman bin Zaid bin An'um al-Afriqi. Dikeluarkan pula riwayat ini oleh Ibnu Wahab di dalam kitab Al-Jami dan juga Abad bin Humaid. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Namun di sini saya akan bacakan terlebih dahulu supaya kita mengetahui mana sisi faedah yang mungkin perlu digarisbawahi. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana al-Muqri qala hadatsana Abdurrahman an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr an Rasulullah qala kata Nabi man ahabba akhan lillah, siapa yang mencintai saudara karena Allah, fillah dalam syariat Allah. Qala dia mengatakan inni uhibbuka lillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, pada khala jami'an al-jannah, maka keduanya yakni akan masuk bersama-sama ke surga. Karena alladhi ahaba fillah, maka orang yang mencintai karena Allah itu arfa'a darajatan, yakni lebih tinggi derajatnya li hubbihi karena cintanya alladhi ahabahu lahu, dari orang yang dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menjadi titik tekannya adalah yakni bahwa orang yang lebih mencintai dia karena Allah itu arfa'u darajah. Dia lebih tinggi derajatnya karena kecintaannya. Mungkin di antara sebabnya adalah yakni yang seperti ini. Tetapi dalam hal ini tentu saja kita bahas tentang hadis ini dalam rangka intinya adalah bagaimana kita berupaya untuk betul-betul bahwa kita dapat bersikap baik ya ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan di bab yang ke 249 ya. Dan saya kira cukup jelas insyaallah taala dalil-dalilnya, dan mungkin insyaallah taala kapan waktunya kita akan bahas bab yang ke-250 yaitu babul aqli fil qalbi ya. Yakni bab tentang al-aql fil qalb ya. Yakni insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.